Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur KSKK Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Kemenak Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Hajah Nyanyo Khadijah MSI beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Zun Afif Amrullah sebagai Kepala Tim Sarana Prasarana Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang terhormat Bapak Dr. Khaironi Hidayat SAG MM beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Sairoji MAG beserta jajaran Dewan Guru, staf serta seluruh tamu undangan. Dan tak lupa seluruh siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi dan santriwan santriwati Ma'had Al-Qasimi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi dan kunjungan kerja Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di madrasah kami yang tercinta, Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Perkenalkan, saya Ahmad Izzuddin Karimi, siswa kelas 10I Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. Acara pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh saudara Ferin Wildan, siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi kelas 10L. Kepada yang bertugas kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata au qutilan qalabtum
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Seiroji MAG, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beliau Ibu Direktur KSKK, Ibu Profesor Dr. Hajjah Nyayu Khotijah SAG MSI, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Kiai Haji Khaironi Hidayat beserta Ibu
yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Jun Nasrullah selaku Koordinator Tim Sapras Kanwil Provinsi Jawa Timur, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kasih Penma Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Bapak Farul Rozi, yang kita hormati dan kita muliakan saudara kami Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi Bapak Haji Imam Syafi'i, juga saudara kami Kepala MTSN 3 dan 6. Ini wayuh soalnya ini. Beserta Ibu Pak Haji Kholik Abdul Kholik, juga saudara kami Kepala MTSN 9 beserta Ibu Bapak Haji Bambang dan Bu Haji, juga saudara kami Kepala MTSN 2 Bu Nyai Uswatun Hasanah, Bu Doktor Uswatun Hasanah, juga yang kita hormati dan kita muliakan Kepala Tata Usaha Man 2 Banyuwangi Bapak Haji Imam Rusyah SE, dan seluruh Dewan Guru Tenaga GTK Man 2 Banyuwangi, Muntirul Ma'had Al-Qasimi Man 2 Banyuwangi, Haji Muhammad Tasjil MBDI, juga seluruh Dewan Asatid Asatidah Musrif dan Musrifah Ma'had Al-Qasimi Man 2 Banyuwangi, teruntuk dan tercinta anak-anakku santriwan santriwati Ma'had Al-Qasimi Man 2 Banyuwangi. Mana suaramu? Sehat? Sehat? Semangat? Mana senyumnya? Nah, juga yang tidak kalah penting, kami ingin menyapa anak-anakku Duta Mandawangi, anak-anak OSIM, organisasi Orman Man 2 Banyuwangi yang semuanya yang hadir di tempat ini, juga tersayang dan tercinta yang meliput hari ini adalah anak-anak kami yang tergabung dalam jurnalis Man 2 Banyuwangi. Sungguh satu kehormatan yang tidak terhingga, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami keluarga besar Man 2 Banyuwangi yang diwakili oleh santriwan santriwati Ma'had Al-Qasimi Man 2 Banyuwangi, karena telah mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirnya seorang ibu yang sosok yang menginspirasi kita semuanya. Beliau adalah ibu tetapi telah menitih sebuah karir yang luar biasa. Maka beliau hadir di sini adalah bentuk dari rasa cinta dan sayangnya melihat langsung santriwan santriwati Ma'had Al-Qasimi Man 2 Banyuwangi. Selamat datang Ibu dan juga Bapak dari Kementerian Agama, dari Kanwil, Pak Kasih Penma dan semuanya di Man 2 Banyuwangi. Mudah-mudahan kehadiran ini menjadi sebuah inspirasi dan sekaligus mendorong kita semuanya, utamanya anak-anakku yang sedang belajar di Ma'had ini, tidak lelah dan tidak patah semangat untuk menggapai sebuah cita dan harapan sebagaimana cita-cita yang insya Allah nanti akan diuraikan oleh beliau, bagaimana beliau menitih sampai pada puncak karir tertinggi, yakni di Direktur KSKK, dan beliau juga pernah menjadi rektor ya. Jadi anak-anak putri jangan merasa kecil hati bahwa beliau ternyata juga pernah menjadi rektor UIN Raden Patah Palembang. Coba luar biasa. Yang mahasiswanya 30 lipat kali siswa Man 2 Banyuwangi. Karena hampir 30.000 mahasiswa-mahasiswinya di Palembang. Palembang itu kalau kita lihat rutenya, ya kita lewat ini Glemor, terus ke barat, nanti ada Komitir, langsung tembus Palembang nanti, ya. Oleh karena itu satu hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan di tengah-tengah beliau harus
keluar dari Banyuwangi jam yang last minute 1 jam ini, tapi masih bisa menyempatkan di Mandua Banyuwangi. Terima kasih beliau Ibu kepada kami tidak bisa memberikan yang terbaik datang panjenengan, hanya berikan doa. Mudah-mudahan panjenengan selalu mendapatkan kekuatan dan pendampingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membawa madrasah se-Indonesia ini menjadi madrasah yang luar biasa, yang tagline-nya adalah unggul dan hanya seperti ini. Baru tadi malam saya tahu itu. Nah, seperti ini. Jadi melompat ya. Melesat. Jadi begini, kayak pesawat. Jadi sekarang tagline-nya berubah, anak tambah madrasah unggul, madrasah bermutu, madrasah maju, madrasah mendunia. Ya, mendunia. Dan madrasah bermartabat. Nah, saya nambah yang terakhir. Nah, itu saya kira itu, dan terima kasih juga kepada Pak Jun yang sudah melihat Mandua. Dengan hadir ini juga saya juga mau wadul ini. Saya hari ini sedang membebaskan tanah. 1/4 ini ya, sebelah ini. Nah ini sebelah ini gandengnya ini sudah, yang sebelah sudah bebas dan ini bebas, cuma ini belum ada bangunannya. Ya. Monggo jenengan nanti piye carane anak-anak kami yang putra ini punya ma'had yang representatif. Karena hari ini kami bersyukur pada Allah, ada salah satu santri kami yang diterima di Al-Azhar dengan beasiswa. Bernama Nanda Hilda. Mana Nanda Hilda? Ya, beliau ini. Nanda Hilda. Ah ini. Alhamdulillah. Kemudian ada yang masuk di Golden Ticket di UM. Ketua lurahnya pondok. Mana Dava? Yoga. Mana? Yoga mana? Nah, ini lurahnya pondok. Juga katut Golden Ticket. Tahun kemarin Golden Ticket di UGM, juga di Ma'had tahun kemarin. Alhamdulillah anak kami yang di Ma'had ini yang kelas 12, 13 santriwan-santriwati yang diterima di perguruan tinggi jalur SNBP kemarin. Jadi total anak kami tahun ini adalah 70 siswa kami yang diterima di SNBP. Ini merupakan capaian yang luar biasa. Oleh karena itu mohon doa dan dukungannya, motivasi kepada kami dan kepada anak-anak kami juga kami hadirkan sebagian dari Bapak Ibu Guru. Hari ini hadir yang mendampingi anak-anak kami. Oleh karena itu sekali lagi Ibu, siswa kami sebanyak 1.278. Dan hari ini kami sudah menerima siswa baru jalur prestasi sebanyak 266. Berakhir kemarin dan itu pun rebutan. Insya Allah capaian-capaian yang ada dengan sistem SKS-nya, dengan madrasah berasramanya, dengan madrasah jurnalis, dengan madrasah entrepreneur yang sudah ada di madrasah ini, insya Allah kami atas bimbingan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, juga Bapak Kasipenma, kami siap untuk menjadikan madrasah yang melesat sebagaimana keinginan beliau. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Seroji MAG atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Nyanyo Khadijah sekaligus pembinaan selaku Direktur KSKK Kemenak Republik Indonesia. Kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Nyanyo Khadijah MSI kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Banyuwangi,
Luar biasa ini. 3 hari ini Pak ya, bersama Ibu ya. Jemput dari bandara sampai hari ini, insya Allah nanti nganter ke bandara lagi. Bapak Dr. Khaironi Hidayat, SAGMM. Betul Pak ya? Alhamdulillah sudah hafal saya. Yang saya hormati Pak Kasih Penma Kabupaten Banyuwangi, Pak Fahrul Rozi, Kasih merangkap Katim. Katim Sarpras, Pak Jun Afif Amrullah. Kemudian yang tentu yang saya hormati dan saya banggakan para kepala madrasah, terutama Sohibul Bait, Bapak Kepala MAN 2 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Sirozi, MPD, MAG. Nah ini belum hafal Pak ya. Tapi nama Sirozi saya hafal. Karena rektor UIN Palembang sebelum saya itu namanya Prof. Sirozi. Nah mudah-mudahan Bapak segera profesor juga. Dan beliau itu dosen saya Pak. Jadi saya kuliah itu beliau jadi dosen saya. Nggak nyangka kalau yang melanjutkan tampuk kepemimpinan UIN Palembang sebagai rektor setelah beliau itu saya. Ya tentu saya hormati Ibu-ibu Darmonita tadi. Ada Bu Kakan, ada Bu Kasih, ada Bu Kamat. Semuanya yang hadir, tentu para guru yang saya hormati dan saya banggakan. Dan tentu yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi, santriwati, santriwan yang ada di Ma'had Al-Khosimi. Itu agak beda sedikit, Al-Khozini dengan Al-Khosimi. Nah, mirip-mirip. Kalau salah dengar dikit Al-Khozini. Tapi ini Al-Khosimi. Ya. Berarti ini sama seperti Rasulullah SAW ya, keturunan Bani Qasim ya. Ya, yang pertama saya sebenarnya waktunya hanya singkat sekali nih ya, tinggal 30 menit ya Pak Kakan ya. Sebenarnya pengen sekali ketemu anak-anakku sekalian, luar biasa tadi capaian-capaian yang sudah disampaikan oleh Pak Kamat MAN 2 Banyuwangi terkait dengan kelulusan di perguruan tinggi negeri, bahkan juga perguruan tinggi luar negeri. Tadi sudah disampaikan bahwa tagline kita nambah 1 unggul ya, kalau dulu maju bermutu mendunia. Nah, untuk mencapai keunggulan itu harus dengan jurus melesat. Ya. Nah, bisa dengan hal yang biasa-biasa saja kita lakukan. Oh iya, saya lupa satu Pak Kamat. Waktu rektor saya pernah menjadi ketua panitia SPAN UMPTKIN dan pernah menjadi pengurus majelis rektor perguruan tinggi negeri. Kalau majelis rektor perguruan tinggi negeri itu anggotanya adalah semua rektor, bukan hanya rektor UIN, tetapi ada rektor UGM, ada rektor UI, ada rektor ITB, anggotanya. Saya juga masuk di kepengurusan itu. Tidak banyak rektor yang masuk pengurus itu. Dan luar biasanya ketika saya menjabat periode kedua rektor lalu diminta Pak Menteri membantu beliau di Jakarta, tugas pertama saya itu urusannya berurusan dengan para rektor. Mungkin Bapak Ibu masih ingat masalah banyaknya lulusan siswa kelas 12 ya, aliyah yang tidak bisa mendaftar di SNBP tahun lalu. Itu luar biasa itu. Tugas pertama saya yang lumayan berat. Tapi untungnya mungkin karena itu Allah mentakdirkan saya pindah ke Jakarta.
yang menjadi pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri itu, yang mengurus si SNBP dan SNBT itu adalah sahabat-sahabat saya. Jadi saya cuma telepon sana telepon sini, gimana caranya anak-anak madrasah ini harus diselamatkan. Saya tidak peduli anak-anak SMA, saya ngotot pokoknya mereka harus diberi waktu. Alhamdulillah melalui upaya-upaya yang kita lakukan itu diberi waktu hanya 1 hari dan hanya 9 jam. Dibuka sistemnya udah tutup, nggak bisa lagi. Nah, saya minta sama pengurusnya 1 hari saja buka, saya bilang insya Allah kami siap. Jadi hanya dibuka 9 jam, jadi bukan 24 jam 1 hari itu. 9 jam dari sore jam 5 sampai malam. Begitu dinyatakan dibuka, langsung saya rapat Zoom dengan para kabid dan katim kurikulum. Kemudian saya minta juga saat itu Kasubdit saya rapat Zoom terus-menerus 9 jam itu dengan para kepala madrasah, para kasih penma, jika ada masalah-masalah langsung tuntaskan. Alhamdulillah 9 jam tambahan itu menyelamatkan banyak anak-anak kelas 12 yang mengikuti jalur SNBP saat itu. Ya, termasuk kalau lihat di media sosial yang paling ramai itu di Medan. Man 1 Medan ya. Itu sampai kepala madrasahnya itu ke ruangan saya nangis-nangis gimana caranya. Iya, jadi alhamdulillah. Karena itu mungkin Allah mentakdirkan saya pindah ke Jakarta itu ya. Karena ternyata ada persoalan yang dihadapi oleh madrasah kita itu saya tidak terbayang cukup banyak itu Pak. Karena di SNBP ada sistem yang berubah. Biasa memang di sistem penerimaan mahasiswa baru itu setiap tahun mereka upgrade sistemnya. Nah kemarin ada sistem yang di-upgrade pada saat bersamaan. Kita juga ngupgrade ini RDM ya, raport digital madrasah. Nah di situ yang yang bermasalah itu kebanyakan ya karena bergabung di RDM tapi belum bisa sinkronisasi dengan sistem yang ada di MRPTN itu ya, di Panitia Nasional SNMPTN namanya, Seleksi Nasional Seleksi Nasional PTN SNPTN. Alhamdulillah masalah itu bisa selesai. Anak-anakku sekalian, saya senang tadi ya, ini kayaknya banyak putri ya Pak Kamat ya, karena tadi oke. Putri ya, oh ya, alhamdulillah ya. Ini yang sekarang kalau kita bicara tadi unggul, maju, bermutu, mendunia. Mendunia ini sekarang Pak Kakan, saya mulai tahun lalu ada program yang namanya Madrasah Goes Abroad, yang mempersiapkan anak-anak kelas 11 aliyah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri. Tapi tidak sembarang perguruan tinggi luar negeri, tapi perguruan tinggi luar negeri yang masuk top 100 university dalam QS ranking university. Jadi yang masuk 100 besar dunia. Ya, 100 besar dunia itu kalau yang Amerika ada Harvard, kalau di Australia itu ada Melbourne University, ya. Kalau di Singapura ada National University of Singapore, ya. Malaysia itu Indonesia ada nggak yang masuk 100 ya? Sepertinya belum ada di Indonesia. Ya. Alhamdulillah kemarin tahun lalu ada 100 siswa yang kita bina. Dan itu online, bukan offline. Karena anggaran kita terbatas. Dan diseleksi itu syaratnya, mau tahu syaratnya? Syaratnya bahasa Inggrisnya, IELTS-nya, IELTS tahu? Nilai IELTS bukan TOEFL ya.
IELTS-nya minimal 6,5. Ada nggak di sini yang IELTS-nya 6,5? Nah, berarti kalau ada yang sekarang kelas 10, siapkan diri Anda. Ya. IELTS-nya minimal 6,5. Luar biasa, anak madrasah kita tuh ada yang IELTS-nya 8, Mbak. Kalau ngomong bahasa Inggris tuh fasih sekali udah. Ya. Iya. Anak aliyah kita. Jadi kita seleksi seluruh Indonesia kelas 11, terpilihlah dari ribuan yang mendaftar hanya 100 orang yang bisa kita bina. Dengan itu yang IELTS-nya minimal 6,5, pembinaannya 2 bulan, alhamdulillah saat ini sudah 50%. Jadi pembinaannya hanya November, Desember. Dari Desember sampai sekarang ini masih proses tahap terus submit ke perguruan tinggi luar negeri. Insya Allah berjalan terus sampai Mei. Ini sampai per seminggu yang lalu itu saya mendapatkan laporan sudah 50% mendapatkan LOE, letter, jadi sudah diterima. Bahkan ada yang satu siswa aliyah itu mendapatkan undangan dari 15 kampus terbaik di luar negeri. Bukan 1, 2, 15. Itu dari Man IC Serpong. Ya. Oh, jangan dibandingkan ya. Ojo dibanding-banding ke. Ya. Ini saya sampaikan untuk memotivasi yang masih kelas 10 masih ada waktu. Ya, tingkatkan bahasa Inggrisnya. Karena memang syarat utamanya itu adalah IELTS. Bahasa Arab juga penting. Ya. Saya insya Allah Pak Kakan pertengahan Mei nanti akan ke 3 negara, Mesir, Tunisia dan Maroko, dalam rangka mencari peluang beasiswa untuk lulusan madrasah aliyah. Bulan lalu saya ke Australia ke 5 kampus, ya, mulai dari Melbourne University, UQ, University of Queensland, kemudian Adelaide University. Ini 3 kampus masuk top 100. Tambah 2 Flinders University, ini kampus asalnya Pak Menko PMK dan Ibu Menpan RB Bu Rini. Itu dari Flinders University. Memang tidak masuk top 100, tapi itu kampus bagus. Kemudian MIT, ya itu di Australia, kampus bagus juga. Jadi 5 kampus saya datangin mencari beasiswa untuk lulusan madrasah aliyah, utamanya yang ikut program Madrasah Goes Abroad. Alhamdulillah itu UQ, University of Queensland itu di ranking dunia nomor 43. Itu bersedia memberikan beasiswa full 100% bebas tuition fee untuk lulusan madrasah aliyah. Hanya tinggal nyari biaya hidupnya, Pak. Biaya hidup. Kita juga, saya terus menerus ke Pak Sekjen itu gimana caranya dapat BIB. Alhamdulillah tahun ini ada 20 beasiswa BIB untuk lulusan aliyah yang mau kuliah di luar negeri. Tapi ya syaratnya bahasa Inggrisnya bagus, ya. Nah, yang tadi saya sampaikan yang bahasa Arabnya bagus, insya Allah ini pertengahan Mei saya berangkat 4 orang, ya. Saya bilang saya nggak mau sendiri, ada yang ngongkosin, Mbak. Ada yang mau ngongkosin saya ke luar negeri. Saya bilang kalau mau ngajak saya ke luar negeri, saya ingin MOU dengan kampus-kampus di sana. Saya nggak mau jalan-jalan saja.
Dari dulu Pak, ketika saya juga membawa UIN Raden Fatah Palembang itu menuju unggul, itu saya ada yang menawarkan saya ke Amerika gratis. Saya bilang saya ini rektor, saya nggak mau berangkat sendiri. Saya nggak mau berangkat itu cuma buat jalan-jalan. Kalau saya berangkat, saya rektor, saya meninggalkan tugas saya sebagai rektor, maka saya harus menebusnya dengan mendapatkan kerjasama di luar negeri. Alhamdulillah berkat itu UIN Raden Fatah Palembang dalam waktu 2 tahun bisa langsung terakreditasi unggul sejajar dengan UIN Jogja dan UIN Malang. Bahkan melampaui UIN Jakarta dan UIN Bandung. Ya. Nah begitupun ini mau diajak jalan-jalan saya bilang nggak mau saya jalan-jalan kalau sekedar jalan-jalan saja. 3 negara dibiayai. Saya bilang saya mau MOU dengan kampus-kampus di sana untuk mencari beasiswa untuk lulusan madrasah aliyah yang pintar bahasa Arab. Ya, Mesir, Tunisia dan Maroko. Ada yang mau ke sana? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang mau ke Timur Tengah. Yang laki-lakinya mana? Ada yang dari Manado? Oh ya. Ada dari Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah, Palu ya? Oh, Poso ya. 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 Artinya apa saya sampaikan ini? Kami dari Kementerian Agama akan berusaha seoptimal mungkin memajukan madrasah. Saya kemarin juga bilang dengan Pak Kakan dan para camat, saya sudah selesai dengan diri saya. Saya menjadi doktor, selesai S3 itu di usia saya 38 tahun. Saya menjadi profesor di usia saya 45 tahun. Menjadi rektor di usia 50 tahun. Jadi direktur di usia 55 tahun. Saya memang nggak berambisi apa-apa Pak. Dalam hidup saya itu mengalir saja. Saya nggak pernah bermimpi jadi rektor, nggak pernah bermimpi jadi rektur, tapi saya mengalir saja. Yang penting bagi saya satu, melakukan yang terbaik yang saya bisa. Ketika saya jadi siswa, ini kemarin saya cerita anak-anak. Ketika saya di MI, kelas 4 MI karena saya sakit-sakitan, sering masuk rumah sakit, sering bolos, rapot saya ada 10 merahnya. Bayangin, kalau sekarang nggak ada lagi rapot merah itu ya. Kalau zaman kami dulu ada rapot merah, sampai 10 Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya memotivasi diri saya sendiri. Kalau enggak saya, siapa lagi yang akan mendorong diri saya untuk maju? Kenapa? Orang tua saya sudah wafat sejak saya usia 9 tahun. Jadi saya sudah menjadi yatim sejak kecil. Alhamdulillah begitu kelas 6 MI, dari rapotnya 10 merah yang rankingnya paling bawah, akhirnya naik menjadi ranking 8 umum untuk semua level. Ya. Jadi ada beberapa kelas, nah saya semua kelas itu saya ranking 8. Di SMP saya ranking 1 untuk semua kelas. Jadi ada 15 kelas, di kelas 3 SMP saat itu saya ranking 1. SPG negeri, saya lanjut karena pengen jadi guru, saya juga kembali jadi ranking 1. Bahkan rata-rata nilai NEM saya itu murni Pak ya. Nilai NEM saya itu 8. Murni.
Saya ingin tunjukkan ini bahwa sebenarnya ini terutama itu yang perempuan ya, nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya memang salahnya saya waktu itu cita-citanya nggak begitu tinggi, tapi yang penting saya sungguh-sungguh. Ketika saya jadi siswa, saya berusaha menjadi siswa terbaik. Ketika menjadi mahasiswa, saya berusaha menjadi mahasiswa terbaik. Dengan memberikan semua effort, usaha saya, bekerja keras, belajar tekun, belajar giat. Ketika menjadi dosen, saya juga ketika tes dosen Pak, zaman itu ya tahu ya, ada sampai tesnya itu 4 macam itu. Kalau sekarang cukup sekali tes. Kalau dulu kan ada litsus, ada wawancara, ada tes bahasa Arab, bahasa Inggris, ya berat tesnya. Saya nggak punya siapa-siapa, tapi pada saat tes tertulis murni itu saya juga ranking 1. Kenapa saya mengejar ranking 1? Karena saya nggak bisa melobi siapapun. Saya nggak punya dekeng pejabat, nggak ada. Waktu saya mencalon rektor juga begitu. Saya nggak punya siapapun kenalan di Kementerian Agama. Tapi saya mencoba menunjukkan hal yang terbaik. Saya ketika paparan rektor itu Pak, saya mulai dari data. Berapa mahasiswa kita punya, berapa dosen kita punya, berapa pegawai kita punya. Saya ingin tingkatkan jumlah dosen yang guru besar. Dari saat itu hanya 12 dosen yang guru besar. Ketika saya selesai, jumlah dosen yang guru besar meningkat menjadi naik sekitar 300%. Saya paparkan data akreditasi. Dari 47 prodi hanya kurang dari 10% yang A. Saya buat target begitu selesai nanti jadi rektor, terpilih rektor, selesai masa jabatan saya pastikan di atas 75% prodi terakreditasi A dan unggul dan kampus terakreditasi unggul. Pada saat itu baru B. Nah, itu apa yang menjadi target saya dan data yang saya pegang itu membuat tim Komselnya yakin, Pak. Wah, ini pasti bisa nih. Pak Menteri Agama sendiri waktu itu masih Pak Jenderal, begitu sebelum pelantikan nelpon saya nggak tahu ini nomor siapa nih, nelpon saya angkat. Langsung beliau ingin ngetes saya, tanya berapa jumlah mahasiswa, hafal saya bisa jawab sekian, jumlah dosen sekian, jumlah pegawai sekian, yang guru besar sekian. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan jumlah guru besar? Saya sampaikan begini. Oh ya udah, kamu datang pelantikan minggu depan. Jadi saya betul-betul menyiapkan segala sesuatunya dengan seoptimal mungkin. Nah ini saya ingatkan anak-anakku sekalian. Jadi jangan melakukan segala sesuatu itu setengah-setengah. Harus optimal. Dengan segala potensi yang kita miliki, harus berusaha optimal. Kalau mau masuk di Al-Azhar, mau masuk di kampus-kampus luar negeri, belajarlah yang giat. Ya bukan nggak boleh main-main ya, tetap main-main ada waktunya, tetapi tentu kita harus maksimalkan belajarnya. Begitupun ketika nanti kalian jadi pegawai, apakah mungkin jadi guru, melakukan yang terbaik. Insya Allah kalau kita melakukan yang terbaik, do your best, insya Allah apapun yang ingin kalian capai, insya Allah pasti akan tercapai. Manjada wajada. Kalau bersungguh-sungguh, insya Allah pasti akan mendapatkan. Ini jam berapa sekarang? Ya, waktunya sepertinya sudah habis, Pak Rahman. Ya, saya senang sebenarnya ingin lebih lama lagi, terutama dengan anak-anakku sekalian. Ya, pesan saya, lakukan yang terbaik, kembangkan potensi kalian semaksimal mungkin, mumpung masih muda. Ya. Insya Allah kalau kalian bersungguh-sungguh, belajar giat, berusaha keras,
Yang akan datang kita ketemu lagi, kalian sudah menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Allahumma fiq ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Haji Nyanyu Khadijah MSI atas arahan pembinaan dan motivasi yang sangat luar biasa bagi kami semua di Mandewangi. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan mengadahkan tangan untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Khaironi Hidayat SAG MM. Kepada beliau kami haturkan. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita berdoa mudah-mudahan seluruh cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Dan anak-anak semuanya dijadikan orang yang sukses dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nad'uka du'a man yakhshak wa yarjuk wa nabtahilu ilayka ibtihaman lam yakhtur fi balihi 'inda mas'alati ahadun siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana wa yassir lana kulla umurina umurid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka usai juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan tingkah laku yang kurang berkesan di hati para hadirin sekalian. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.